aja. Oh gitu ya. Ya. Kok gue jadi host? Nanti aku yang ditanya-tanya. Enggak, Kan? aja yang tanya. Enggak, kalau sama Kang Kesa, sebentar. Kalau sama Kang Kesa tuh sebenarnya nggak perlu host, cuma perlu orang yang mancing-mancing doang. Ya kan? Oke. Baterai udah penuh belum? Handphone apa pakai apa? Baterai penuh? Baterai nggak penuh nih. Aduh, harus bahaya nih. Nih, sulapan lagi dong. Oke. Nanti saya kalau udah 15 menit ya, geng. Kalau udah 15 menit boleh nanti aku kasih waktu Kang Kesa sulap. Nah, ini kan temanya nih rada sangar ya. Editor versus director. Tadi tuh di ini gue, di akun gue tuh udah wah serius nih, wah cari masalah, wah gitu, wah panas gitu. Padahal kan nggak sepanas itu ya nggak sih? Memang judulnya sangat provokatif sih. Gitu. Sangat provokatif. Iya, nggak apa-apa. Provokatif tadi Kak Nugros nggak ada di sini. Benar. Jadi memang provokatif adalah bagian dari bagaimana kita mempromosikan program ini dengan cara provokatif. Tapi sebenarnya isinya nggak provokatif, sangat silaturatif. Silaturatif. Iya. Ayo Bu, ngomong lagi dong Bu. Gimana? Kamu aku maju. Ya, mungkin ini deh. Sebelum masuk ke tema nih, Kang Kesa sebagai Bapak Ketua Inavet Indonesia, kan tadi udah mulai memperkenalkan nih program sharing cutting yang kita onlinein gitu kan. Yang kita onlinein. Emang ini kayak jadi misinya Inavet sih ya. Di masa-masa sulit seperti ini, gimana caranya kita bisa tetap sharing, tetap silaturahmi sama teman-teman semua, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang editing khususnya gitu, dan live ini kita manfaatin untuk bisa ngobrol langsung sama teman-teman yang pengen tahu banyak tentang editing. Tapi nanti kita juga akan punya program yang khusus yang emang video aja gitu yang bisa teman-teman simak sih, jadi nggak ada tanya jawab seperti itu. Dan mungkin Kang Kesa ada yang pengen di-share gimana sih sikap Inavet terhadap apa yang situasi yang sekarang gitu, karena beberapa episode kita udah punya 2 episode, beberapa episode yang lalu sempat aku sounding sih gimana Inavet menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Mungkin lebih enak sih Kak jelasin. Oke, iya. Jadi jelas nggak sih suaranya jelas ya? Jelas. Okay. Ya intinya pertama dari saya pribadi juga mungkin dari asosiasi mengasih himbau buat teman-teman semua untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga jarak antara orang, karena memang apa yang kita alamin sekarang ini memang virus yang dibawa sama orang gitu, yang kita tidak tahu bahwa orang itu membawa virus itu apa enggak gitu. Dan virus ini, ketika ada orang yang mendapatkan virus ini, sebetulnya tidak usah ada yang bilang malu apa gimana gitu. Sebenarnya nggak perlu malu, tapi malah dia harus langsung memberitahu sama orang supaya orang yang pernah berinteraksi dan dekat sama dia jadi aware, supaya langsung menjaga. Jadi perkembangan virusnya jadi nggak banyak, nggak terlalu lebar gitu. Nah kita editing Inavet ya atau sama asosiasi itu menghimbau, karena sebenarnya pekerjaan kita itu kan pekerjaan yang memang membutuhkan social distance, Bu Alin. Ya. Bener nggak gitu? Betul, kita kerja dengan orang produksi, orang lapangan yang banyak orang gitu. Kita kerjanya itu memang sendiri di tempat yang memang ruangan yang tidak banyak orang keluar masuk atau lalu lalang di depan. Jadi memang kita berusaha untuk menyendiri sebenarnya gitu. Nah, makanya per hari ini kami dari Inavet sudah mengirim surat ke beberapa asosiasi produser, sutradara, BPI dan pengusaha production house gitu. Ada beberapa himbauan yang kami bikin, yaitu yang pertama misalnya, yang pertama adalah mengizinkan, bila bisa diizinkan, itu ditunda dulu gitu, pekerjaannya.
pekerjaan mengedit ditunda dulu jika memungkinkan gitu, jika memungkinkan ditunda gitu. Tetapi di situ ada poin kedua adalah jika tidak memungkinkan pekerjaan harus berjalan, maka ada dua pilihan. Satu bisa mengedit di production house-nya, di PH-nya, yang satu bisa mengedit dari rumah gitu. Tapi dengan berbagai macam, iya, seperti saya ini, saya dari PH, kebetulan saya ada di studio PH gitu. Jadi ada beberapa, tapi ada beberapa ini, ada beberapa syarat gitu, ada beberapa himbauan ya, bukan syarat ketika di studio. Di mana, di production house misalnya, ruangan harus selalu di apa, dibersihkan, terus selalu menyediakan hand sanitizer, tisu basah, pokoknya kebersihan udah harus standarnya dari yang pemerintah kasih nih, harus seperti apa gitu. Terus kita membatasi juga orang yang keluar masuk ruangan gitu, membatasi orang yang masuk ke kantor pun sebenarnya itu memang kebetulan di PH ini, di Star Vision ini sudah memperlakukan setiap orang dicek dulu panasnya, ditulis dulu tiap hari panasnya dia berapa, jadi dicek gitu dalam beberapa hari itu gitu. Itu kayak syarat-syaratnya seperti itu. Terus kalau yang di rumah misalnya, pekerjaan masih tetap bisa berjalan dari rumah, tetapi proses preview dilakukan jarak jauh, jadi mengirim file. Mungkin kemarin Mbak Alin juga bisa, kita karena begini jadi mengeksplor platform online kan, buat ngobrol gitu. Karena kemarin Mbak Alin ngasih tahu, oh ternyata dengan Zoom kita bisa share screen, jadi istilahnya bisa present, bisa ngedit sama asisten. Iya. Iya. Jadi asisten di rumah, sutradara dari rumah. Jadi kita memang memaksimalkan platform yang ada untuk tetap bekerja secara kreatif, termasuk apa yang kita lakukan ini gitu. Yang kita lakukan kan kemarin kita sempat diskusi bahwa apa ya yang asosiasi Inafed bisa kasih untuk masyarakat gitu. Ya kita nggak bisa turun ke lapangan juga nih gitu, membantu karena ya memang ini kita harus diam di rumah gitu. Ya yang kita bisa adalah seperti ini gitu kan Bu gitu. Ayo kita bikin satu diskusi dari Mbak Alin, oke kita bikin yuk IG live, kita diskusi, sharing, mungkin at least buat kitanya jadi nggak gila juga, cuman diem lihat tembok. Buat kita pribadinya kan kayak gini kita kayak ternyata kita masih ngobrol, terus masih ketemu. Di sana, aku di sini. Betul gitu. Nah terus untuk masyarakat luasnya mungkin jadi lebih paham tentang pekerjaan editor. Untuk yang mahasiswa atau pelajar-pelajar yang belajar tentang film punya pengetahuan lebih, bisa tanya jawab dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini tuh untuk menstimulasi yang lain juga gitu, mungkin yang siapapun, profesi apapun, mereka bisa melakukan hal seperti ini dan kayaknya harus masif juga supaya ada hikmah di balik ini, yaitu ternyata media sosial tidak hanya dijadikan sebuah ajang eksebisi doang gitu, yang oke nih gue belanja ini, gue ini, tapi ternyata sosial media bisa dilakukan sebagai proses mengajar, proses silaturahmi, proses kolaborasi kreatif. Tadi saya sempat lihat di beberapa IG-nya para seniman musik gitu, mereka sudah melakukan kolaborasi secara online gitu. Siapa bikin gitar dulu, terus ini bikin suaranya menarik gitu. Ternyata 4.0 ini gitu, yang internet semakin gila, ini bisa kita pergunakan sebaik mungkin ke depannya gitu. Kalau lebih gitu. Itu sih Bu. Boleh nggak ada suaranya? Bu Alin? Maksimalkan. Nggak ada suaranya, halo? Halo? Kata suara aku. Halo? Kang Kesa? Ya? Ya Bu. Oke. Mungkin sulap dulu Kang, sulap. Sulap ya? Iya. Sulap. Gila apa gue suruh sulap? Aduh, ya sulap ya. Ini bukan sulap ya, ini debus ya. Jadi kita memang menghibur ya. Maaf saya ngerokok ya, ini karena grogi jadi merokok ya. Ini contoh sulap yang digabungkan dengan debus ya. Ya lihat ya, ini tangan ini rokok masih menyala. Ini kita lihat. Jangan ditiru ya anak-anak di rumah ini menempel ya teman-teman, kita lihat tuh ya.
Ini menempel. Ini bukan CGI, bukan trik editing, tapi ini live ya. Ini jangan dicontoh, ini hanya sebuah hiburan. Mudah-mudahan gila apa ya. Aduh. Oke, balik lagi kan. Ya, itu tadi sharing dari Inavet ya. Maksudnya himbauan ya, sekedar himbauan buat semua yang memang sedang bekerja dengan para editor gitu, untuk memaksimalkan, lebih memperhatikan kesehatan dan lain-lain lah yang tadi udah diceritain Kak Kesa. Oke, balik lagi ke tema kita hari ini. Kak Kesa, baiklah. Sebentar, ini ada itu tuh, ada aktor terkenal tuh, Desta. Hai guys, katanya gitu. Guys. Hai guys. Hai Kosa, gitu. Kosa, Deskos. Desta, Forever. Kosa, forever and ever nggak? Iya ya, terus gimana Bu? Biar jadi, hai Bu Gina. Hai Bu, ya halo. Iya. Hai Ali. Iya. Jadi kita balik lagi ke tema kita hari ini, hubungan antara sutradara dan editor. Tadi aku sempat ngobrol, mungkin Kang Kesa juga dengar, kalau hubungan menurut aku sutradara sama editor tuh hubungannya sangat mesra dan intim, gitu, ya kan? Nah, kalau Kang Kesa tuh biasanya kalau sama director itu kalau bisa diibaratkan, kalau aku tuh hubungannya udah kawin nih, Kang Kesa kayak gimana kan? Sama banget. Saya kayak pacaran, kayak suami istri, apa ya? Iya, hubungan yang sangat dekat. Kan yang dekat itu pasangan kita, sahabat, pacar atau istri atau suami gitu kan. Dan director gitu. Karena gimana nggak intim, mungkin menurut pengalaman gua, yang bekerja di ruang gelap dingin berduaan cuman sutradara sama produser sama director. Betul. Sutradara sama editor maksudnya. Jadi yang lain kan misalnya dia sama penulis mungkin di ruang terang, di meeting di mana, sutradara dengan DOP juga di ruang meeting, di lapangan keringet-keringetan, kepanasan gitu kan. Kalau kita kerjanya memang, kenapa kita kerjanya di ruang yang gelap dan dingin? Bukan gelap sih sebenarnya, kayak apa ya? Lebih ke redup atau hitam ya gitu. Karena memang kita memang dituntut untuk bekerja di situasi yang rileks gitu. Kenapa situasi yang rileks? Karena menurut gua adalah kita harus sangat mendekatkan situasi ke menonton film. Orang menonton film itu kan rileks. Nggak ada orang nonton film itu stres gitu, jarang banget. Tapi orang nonton film karena pengen terhibur gitu, pengen dimainkan situasi rasanya gitu. Dia datang ke tempat bioskop, tempat gelap, dingin, duduknya enak, jadi dibikin rileks gitu. Kebayang kalau nonton kursinya pakai kursi itu yang baso, itu yang nggak ada senderannya, nonton film. Bayang, apalagi nonton Irishman di bioskop 3 jam lebih, nonton pakai kursi baso gitu, kursi plastik gitu. Itu akan beda. Benar gitu. Jadi itu kenapa akhirnya kita bekerja di situasi yang intim sekali. Jadi editor dan sutradara, menurut gua hubungannya sangat dekat sekali, Bu. Sangat dekat. Gitu sih. Ya, benar-benar. Kadang kalau aku lagi ngedit tuh emang lebih sering ketemu sutradaranya daripada ketemu suaminya sih ya. Iya. Curcol. Iya, benar. Iya ya. Nonton kan, ini suami nggak nonton? Enggak. Coba ini dulu. Makanya kalau kita lihat film-film Indonesia gitu. Kita lihat film Indonesia atau kita lihat film Hollywood gitu. Hampir sutradara itu sangat jarang ganti editor.
tapi mungkin akan banyak ganti penulis, penata artistik atau apa. Editor itu pasti mereka akan megang satu editor terus gitu. Karena apa? Ya itu dia, ketika proses editing kan udah bukan bicara teknis cutting ya gitu. Bicaranya ke rasa lah, kita bicara rasa misalnya Bu Alin gitu. Director mau filmnya sedih, terus si editornya belum kenal sama direkturnya, dia nggak tahu sedihnya segimana. Tapi kalau yang namanya sudah intim, kita udah tahu gitu, direktur ini tuh sedihnya segimana, sesensitif apa orangnya gitu, sehingga ketika kita saling mengenal, yang menarik adalah editor bisa memberi apa yang sutradara mau, tanpa sutradara memberitahu apa yang dia mau gitu. Halo. Kurang lebih seperti itu sih hubungan. Ya. Kenapa muka saya ini lihat kursi? Kirain kamu luar biasa banget. Kepencet ini. Gara-gara Bu Gina nih. Teman-teman sempat teman-teman iseng melihat di ini aja di apa namanya di googling, tulis aja director and film editor gitu. Itu ada di Wikipedia. Ini kebenaran tadi saya coba cari karena ini dulu pernah saya pernah saya tulis juga. Jadi ini yang menariknya adalah ada list of director and editor collaboration. Di sini ditulis kolaborasinya mulai dari 35 tahun ke atas. Umur kolaborasinya. Oke. Ya, itu misalnya Clint Eastwood sama editornya Joel Cox. Joel Cox itu dia udah ngedit 35 tahun nggak pernah ganti editor. Wow. Terus kita tahu Francis Ford Coppola. Semua film Francis Ford Coppola itu yang ngedit adalah Walter Moores dan itu sudah lebih dari 35 tahun gitu. Terus Steven Spielberg dengan editornya si Michael Kahn itu juga udah lebih dari 30 tahun. Artinya ini bisa melihat bahwa hubungan ini hubungan yang sangat dekat yang, aduh, gimana ya kalau mau, karena kalau ketemu editor baru, ketemu produser director baru, kita harus pendekatan lagi kan gitu. Iya, bener. Kadang kita kalau misalnya sama sutradara yang bisa dibilang udah kawin tuh, dari shotnya aja kita udah tahu, oh maunya dia apa gitu kan. Iya. Ini akan lari kemana, akan diarahin kemana gitu. Tapi kadang nggak tahu, kalau pengalaman saya ya kan, ini saya pernah sama sutradara, nggak sering sih, malah ini baru pertama kali gitu sama sutradara ini. Tapi begitu saya lihat shotnya itu kayak apa ya, rasanya kayak, oh maksudnya ini ya. Ketika saya coba edit, pas dilihat sama si sutradaranya, dia langsung iya maksudnya begini, memang gini. Itu jadi kayak apa ya, kayak saya ngerasa, oh walaupun saya baru pertama tapi rasanya udah kawin. Itu mungkin juga komunikasi dengan bahasa shotnya juga udah match gitu. Itu juga bisa terjadi kan seperti itu gitu. Jadi bukan berarti yang punya hubungan panjang dan lama aja, tapi kadang kita ketemu sama sutradara yang walaupun baru pertama ketemu tapi rasanya udah kawin. Itu sih spesial ya menurut saya gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada sutradara baru, terus kitanya tahu kayaknya apa yang mau kita bikin, nilai apa ya, value-nya ada di kita sebenarnya. Maksudnya di kita itu, kalau Bu Alin ngerasain gitu, artinya kepekaan Bu Alin sudah luar biasa, analisanya tepat gitu karena director belum ngasih tahu itu ya, maksudnya itu karena kita kan kunci dari pekerjaan editor itu kan kepekaan ya Bu ya gitu. Gimana sih kalau mau belajar ngedit cerita, ngedit film gitu kan, yang oke, yang berasa dan lain-lain,
Kadang-kadang gue cuma ngejawabnya gini, ya lu harus peka sama kehidupan. Itu dulu gitu, lu harus aware sama problem. Lu harus aware sama masalah di lingkungan, di sekitar dan lain-lain sehingga kita terlatih kepekaannya. Nah, daya hasil latihan itu nanti kita bisa peka melihat shot meskipun sutradara belum ngasih tahu konsepnya seperti apa. Tapi kita udah tahu, oh ini maksudnya buat ini, kayaknya ini bisa ke sini, ini gini gini gini. Udah. Jadi director mau ngasih tahu nih konsepnya. Oke, bro, gua ini maksudnya itu sebentar, kayak gini bukan? Oh iya, bener. Iya, ya bener gini gini. Gila, kok lu bisa tahu gitu kan? Ya, seperti itu gitu. Ya, itu kayak daya analisa kita dari experience kita, apa yang pernah kita lihat di film, di kerjaan kita sebelumnya gitu. Karena gue yakin bahwa film yang kita lakuin sekarang, yang kita kerjakan sekarang adalah latihan untuk film kita berikutnya gitu. Artinya film kita berikutnya harus lebih bagus dari film yang sekarang, kan selalu begitu gitu. Konsepnya gitu. Nah, balik lagi ke yang hubungan ke director itu, menurut gua jangan sampai ada begini bahwa gua director, gua lebih berhak untuk ini gitu, untuk memutuskan dan lain-lain gitu. Betul sekali bahwa seorang director adalah nahkoda. Kita nggak mungkin kan di sebuah kapal ada dua nih, mau ke sini nih, mau ke sini gitu. Tetap dia adalah orang yang punya keputusan statement filmnya seperti apa gitu. Nah, kita itu memang tim support gitu. Segimanapun kita ngedit bagus kan Bu Alin, yang terkenal siapa Bu? Sutradaranya dong. Nah, nggak pernah editornya. Orang nonton film karena editornya itu sangat sedikit sekali lah. Orang nonton film karena ini yang nyutradarainnya Mas Garin, ini yang ininya pemainnya siapa? Pemainnya gitu. Kita memang selalu di belakang, kita selalu tidak terlihat karena memang itulah pekerjaan kita gitu, yang harus kita sadarin bahwa apa yang kita lakukan adalah membuat filmnya menjadi kuat, membuat semuanya menjadi lebih kuat gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Dengan kepekaan kita kan, kepekaan kita itu dibutuhkan gitu. Dan kuncinya adalah chemistry, Bu Alin. Betul. Kalau nggak ada chemistry-nya, udah susah sekali mau digimanapun juga gitu. Jadi seorang editor, sebenarnya semua sih, nggak cuma editor ya, filmmaker itu harus punya sense of approaching yang oke terhadap orang. Jadi harus bisa ngakrabin diri lah gitu. Iya. Dan ini sih Kang, dan harus mau mendengar orang lain. Iya benar. Ya peka itu Bu gitu. Ya. Itu ini mungkin menjawab jawaban Kang Kesa tadi sebenarnya sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang dari tadi nanya gimana sih cara mengontrol sikap perfeksionis yang dimiliki editor ketika ngedit film. Dan buat aku jawaban Kang Kesa tadi sudah cukup menjawab sih. Perfeksionis sorry? Bagaimana cara mengontrol sikap perfeksionis, mungkin lebih ke kayak masalah ego, masalah keinginan siapa yang harus didahulukan, mungkin seperti itu kali ya. Gimana? Jadi dia nanya gimana caranya ngontrol itu. Oke. Oh itu ya. Oke. Mungkin gini, tambahannya adalah kalau ego sih setiap orang pasti punya ego gitu. Sutradara punya ego, editor punya ego gitu, semua pasti gitu punya egonya masing-masing gitu. Tapi dan debat itu harus ya, debat itu namanya proses penciptaan karya itu kan harus ada, apalagi kita kerjanya kan kolaborasi ya, bukan kerja sendiri gitu. Kerja kolaborasi artinya ya harus ada yang namanya mendengar, mendengar, berbicara, menerima, memberi, kan selalu begitu prosesnya kan gitu. Tapi harus dibangun dulu adalah chemistry-nya. Jadi buat gue masalah tadi pertanyaan bagaimana menyikapi kita yang perfeksionis atau director yang perfeksionis gitu. Kalau kita masih ada rasa nyinyir atau melihat dengan sinis, artinya lu belum ngeblend gitu. Belum bisa menerima pendapat orang. Betul, belum bisa menerima pendapat orang gitu. Jadi ketika kita tadi pertanyaannya
ini editornya yang perfeksionis apa direkturnya? Editornya. Editornya yang perfeksionis. Iya, editornya perfeksionis ya tinggal kalau dia adalah seorang director, ajak ngobrol, jadikan dia teman dulu, jangan jadikan dia editor. Jadikan dia teman, jadikan dia sahabat, jadikan dia keluarga, baru bikin karya, itu pasti luar biasa. Iya, gitu. Ya. Seperti tadi Mas Dono ya. Jadi ketika kita baru kenal ya udah kita lakuin aja hal seperti kita kenalan sama teman baru gitu. Mungkin nongkrong bareng, mencoba menyesuaikan diri. Kalau suka musik, suka musik apa? Gue suka musik ini ya bisa sharing, makan bareng entah kemana. Kalau sukanya makan emang dicari mungkin hal-hal apa yang kira-kira kita bisa sejalan nih gitu. Dari situ baru kita mulai kemana-mana gitu kan. Saya ada cerita sih sama Greg nih. Kebetulan Greg ada di sini gitu. Waktu itu pernah ngerjain film di Brunei. Kebetulan timnya Greg juga termasuk di tim editing gitu. Terus kita pas kebetulan momennya udah saya yang harus ke sana gitu. Sama Greg, ditemenin sama Greg. Terus kira-kira 3 minggu apa kalau nggak salah di sana. Dan 2 minggu itu proses ngeditnya cuma paling 5 menit. 10 menit selama 2 minggu itu. Gue lebih banyak ngobrol sama direkturnya. Gue lebih banyak jalan-jalan, main, nonton. Pokoknya main aja gitu. Sampai Greg juga bingung gitu. Ini udah 2 minggu loh Kang gitu. Kok gimana ya Kang? Ini waktu berjalan ngeditnya baru segitu gitu. Nah padahal terus kalau nggak salah gue jelasin sama Greg bahwa ini juga proses pekerjaan yang sedang gue lakukan. Apa? Gue harus approach nih. Gue harus ngerti dulu direkturnya karena pertama ini beda budaya Indonesia dan budaya Brunei gitu. Main beda nih ini terus secara social life juga beda gitu. Dia berada di direkturnya setiap hari tunggangannya adalah Porsche gitu, mobilnya. Artinya kan dia secara sosial ekonomi luar biasa. Nah, gue gak bisa nurunin dia ke standar gue. Artinya saat itu gue ngerasa gini Bu, wah ini dia di atas gue nih secara selera, secara referensi, karya itu kayaknya dia luar biasa. Udah, saya coba kejar, saya coba cari dengan ngobrol itu. Jadi akhirnya proses 2 minggu pertama di Brunei itu memang saya lakukan untuk approaching terhadap direkturnya supaya akhirnya dia tahu kalau apa yang dia bilang keren itu yang kayak apa sih, yang dia bilang itu yang apa gitu. Menyatukan bahasa dan istilah ya kan. Iya gitu. Kadang-kadang kan ini menurut direkturnya udah bagus, gue udah bagus, tapi menurut direkturnya jelek. Gue bingung, akhirnya jadi ribut nih direktur sama editor gitu misalnya gitu kan. Padahal belum ketemu mereka sebenarnya belum gitu. Ketemu ya, betul. Ya. Nah, ini ada lagi yang nanya tadi mana ya? Kok ini sih? Oh ini dari Dea Devanira. Mas Kesa mau tanya, biasanya director treatment Mas Kesa untuk departemen editing itu kayak gimana? Gimana? Nih, aku mencoba mengerti juga pertanyaannya. Mas Kesa, biasanya director treatment Mas Kesa untuk departemen editing itu seperti apa? Dan mau tanya juga, Kang Kesa punya ciri khas sendiri nggak dari segi konsep editing? Mungkin ini maksudnya ya. Mungkin maksudnya gini, director udah punya director treatment nih, udah punya treatment pengen bikin apa, maunya gimana gitu. Nah, terus ketika dia ngobrol sama Kang Kesa tuh punya penerapannya seperti apa, mungkin kayak gitu sih untuk di editingnya ketika setelah ngobrol sama director. Mungkin gitu ya. Oke. Mungkin ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau ngomongin director treatment kan, director treatment itu bukan kita yang punya. Director treatment yang punya adalah director. Namanya aja director treatment gitu. Jadi ini berarti konsep director gitu. Karena director itu sepengetahuan gua, director itu harus punya 2 form and style gitu.
bentuk dan stylenya seperti apa, bentuk film seperti apa, stylenya seperti apa, treatmentnya gitu kan. Itu punya sutradara, ranahnya dia gitu. Ranahnya kita adalah kita harus tepat melihat treatment apa yang diinginkan oleh sutradara gitu. Itu menurut gua adalah bagaimana kita melihat bahwa treatment itu tepat atau tidak kepada cerita yang sedang dibuat gitu. Ya. Dan ini yang lebih advance lagi gitu, ketika kita bicara editing adalah bukan kita yang pengen, tetapi cerita yang pengen diapain ngeditnya gitu kan. Bukan karena tadi sempat live juga siang-siang sama Mas Salman Aristo, ini sempat dibahas juga, bukan karena kitanya lagi seneng editing split screen, oh kita split screen nih kayak IG live gini kan, screen apa gitu. Ternyata filmnya tidak perlu di split screen scene-nya gitu. Akhirnya efeknya tidak manfaat gitu. Jadi kita harus bisa menganalisa director treatment kepada story-nya. Yeah. Story-nya director treatment gini, terus kita coba lihat materinya kan gitu, kita lihat materinya, kita coba aplikasikan. Ketika memang berjalan, ya kita harus bisa objektif. Yang paling sulit juga itu kan, Bu. Kadang kita nggak suka nih. Yeah. Tapi ini udah keinginan director, ini udah statement gua. Scene itu harus begitu, Kang, misalnya. Sebenarnya masih ada rasa, aduh, masa sih begitu? Tapi dia memang ada sesuatu yang pengen dia sampaikan di scene itu, gitu. Meskipun kita dalam kondisi yang dalam tanda kutip rada tidak menerima dan tidak suka, tetap saja kita harus bisa membuat scene itu menjadi bagus, gitu. Iya. Ya, kayak, ya kan gitu. Atau kita nggak suka sama satu artis lah, misal gitu ya. Kita nggak suka sama satu artis, gitu. Kita sebut aja namanya Mawar. Sebut aja namanya Mawar gitu. Kita nggak suka sama Mawar nih secara kehidupan di aslinya dan lain-lain. Tetapi ketika ada di film, kita harus melihat dia sebagai karakter dan harus membentuk editingnya supaya Mawar ini keren kan? Iya. Bukan karena gue nggak suka, gue kacauin aja nih ngeditnya udah kacau nih, kontennya dihancurin. Kacau jadinya gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus selalu ketika melihat director treatment itu, kita menganalisa juga bagaimana director treatment dan skenario bisa ngeblend. Dan ketika tidak berjalan, ya kita diskusikan lagi dengan sutradara buat treatment itu tidak berjalan karena apa. Itu juga alasannya harus ilmiah dan bisa dimengerti. Jangan kenapa ya kok treatment saya yang begitu kok nggak lu kerjain. Ya karena itu nggak mungkin terjadi, Pak. Lah kenapa nggak mungkin jalan, Pak? Itu orang nggak akan punya nggak akan suka sama jawaban itu. Harus dijawab misalnya dengan, karena ketika saya buat treatment seperti itu, maka karakter akan begini, cerita akan begini, nanti akan apa-apa. Itu analisanya cukup oke gitu. Iya, betul. Setuju. Tadi ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Apakah Kang Kesa harus punya ciri dalam konsep editing? No, nggak ada sih. Nggak ada. Kita semuanya tergantung kebutuhan ceritanya sih ya. Iya, ya sebenarnya ciri itu akhirnya bukan kita yang menciptakan. Tapi ciri itu orang lain yang menilai. Ya. Misalnya mungkin Bu Alin juga pernah tahu lah. Oh, editor komedi Kang Kesa aja gitu. Kesa aja gitu. Padahal gua film apapun, mau drama apa gitu, ya karena intinya adalah suka meramu cerita gitu kan. Tapi karena nggak tahu gitu, karena pas ngedit komedi katanya lebih works, lebih lucu dan lain-lain, akhirnya dicap, oh udah editor komedinya Kang Kesa, padahal nggak pernah mendesain going to comedian editor, itu nggak juga gitu. Iya. Ini ada pertanyaan bagus dari Bu Gina. Bu Gina Esnur bertanya, karena tugas editor membaca hidup dalam tanda kutip, perlu nggak sih seorang editor fiksi pernah mengedit film dokumenter untuk melatih kepekaan itu? Kalau menurut aku, kalau menurut kamu, bagaimana? Katanya menurut aku, menurut kamu, gimana sih? Coba yang benar. Karena tugas
tugas editor itu membaca hidup. Perlu nggak seorang editor fiksi pernah mengedit film dokumenter untuk melatih kepekaan itu? Tidak ada teori yang membuat itu harus gitu. Bahwa editor film harus ngedit dokumenter, tidak ada teori itu. Tetapi kalau mau mencoba experience tentang mengedit tanpa ada patokan yang jelas, benar-benar memasak, meramu, benar-benar kita meramu gambar tanpa ada, ya meramu gambar tanpa ada slate gitu. Dokumenter kan nggak mungkin pakai slate. Ada kita bikin dokumenter macan kawin, oke Kak Macan diam dulu kita slate satu gitu kan, nggak mungkin gitu. Semua nggak ada slate gitu. Memang disarankan sebenarnya, disarankan kalau bisa coba deh ngedit dokumenter gitu. Nggak harus, sebenarnya dokumenter tuh bisa juga kita bikin dokumenter sendiri juga gitu kan, apa gitu. Iya. Bener-bener tanpa ada skenario yang pasti gitu. Kalau dokumenter tuh sebenarnya bagus untuk editor ya, melatih kemampuan bercerita sih, kemampuan membangun atau membuat struktur. Gitu. Itu bagus banget buat editor. Misalnya mau latihan gimana sih bikin latihan storytelling, latihan membangun cerita, membuat cerita, menyusun cerita. Itu dokumenter adalah lahan yang sangat baik untuk pelatih itu, karena pengalaman ngedit dokumenter, tadi sempat ngobrol juga sama Mas Dono, gimana kita ngedit dokumenter yang kadang materi datang tanpa ada script, tanpa ada treatment, malah kadang tanpa ada brief gitu. Ya udah datang aja materi. Itu kenapa akhirnya kalau kita biasanya di dokumenter pasti kita akan lebih rajin melihat shot gitu. Terbiasa melihat shot, karena kalau kita nggak melihat shot satu-satu, kita pasti nggak akan ngerti mau bikin apa, mau dimulai dari mana ceritanya gitu. Makanya kalau kayak di dokumenter itu bagus banget untuk melatih menyusun cerita, membangun struktur, dan kalau misalnya udah tingkatannya lebih expert lagi, malah bisa jadi ikutan memainkan rasa sih. Tanpa ada tulisan yang menyebutkan, maksudnya kalau fiksi kan ada skenario ya, kadang disebutin dia menatap, misalnya si Mawar menatap si Kumbang dengan mata berkaca-kaca, artinya kan mungkin sedih atau haru atau apa. Nah, kadang di dokumenter tanpa ada pegangan itu pun kita bisa membangun emosi yang sedemikian rupa. Nah, itu sangat bagus sih buat editor yang baru mungkin mau belajar dari dokumenter, itu menarik. Iya ya, itu belajar ini sih, belajar struktur ya kan. Struktur, iya. Bagaimana mapping cerita gitu. Di dokumenter kan ada istilah paper edit ya, kita mengedit dulu di kertas, kita tulis dulu kan, dan itu digunakan banget gitu dalam film kan, apalagi ketika kita ketemu film yang ini strukturnya sangat sulit gitu, akhirnya udah kita tulis dulu kan di board, oke, ini gini udah kita istilahnya ngecak strukturnya itu di board, di whiteboard dulu, di kertas dulu, atau di apa, di foto, di still picture-nya scene gitu kan. Kita bikin board. Kita bikin board. Nah, itu sebenarnya basic bekerja itu ada dari dokumenter gitu. Tapi sebetulnya untuk melatih kepekaan itu nggak cuma ngedit dokumenter sih, artinya dengan medium apapun sih Bu gitu, dengan motret, dengan menulis, dengan cuman diem mendengar aja sebenarnya udah melatih kepekaan gitu. Bisa kepekaan. Jadi kadang kayak melatih kepekaan kan sebenarnya dengan mindset ya, akhirnya mindset kita, kita tiap hari jalan pakai MRT misalnya gitu ya, dari Fatmawati ke HI gitu tiap hari gitu. Terus nanti ditanya sama orang, coba apa selama perjalanan yang kamu lihat dari perjalanan itu misalnya. Ada orang bisa jawab, apa yang gue lihat ya? Dia bisa lupa apa yang dia lihat. Gitu. Ada yang bisa menceritakan, ada juga yang susah buat cerita ya. Susah buat cerita gitu. Itu gitu. Artinya itu kan masalah kepekaan gitu. Ketika dia berada di hati, dia merhatiin, dia ngerasain, dia apa gitu.
istilahnya dia menggunakan kepekaan raga dan jiwa. Raga itu kan kepekaan mata kan, mata, telinga, hidung, kulit itu raga. Kalau jiwa itu berarti kita menggunakan kepekaan hati, rasa gitu. Luar biasa. S2 susah. anak kuliahan, Gue lagi tugas. Aku mau balik lagi, tadi tuh aku lupa mau nanya. Tadi tuh menarik banget ya yang kamu cerita hubungan sutradara sama editor yang di Hollywood ya, yang bisa puluhan tahun gitu ya. Kalau Kang Kesa itu ada nggak sutradara yang hubungannya kurang lebih seperti itulah gitu? Banyak sih. Yang banyak tuh Hanung banyak, sama saya Hanung banyak. Karena itu saya sama Hanung itu kan benar-benar dari tugas akhir bareng, film pertama bareng, saya, Mas Hanung, Mas Salman Aristo gitu ya, kita bareng gitu, terus hampir terus-terusan sampai ada di satu titik yang saya sama Hanung itu udah kelewat deketnya, itu yang salah. Jadi akhirnya tuh udah yang gimana ya, kayaknya kalau dia cewek udah gua pakai gitu kan, kasarnya sih seperti itu. Jadi maksudnya tuh udah sangat dekat sekali gitu, maksudnya udah sangat dekat sekali, akhirnya proses kerjanya jadi agak sulit gitu. Tetap harus ada, jadi kurang objektif gitu mungkin ya. Iya, jadi udah temen aja gitu, temen deh gitu kan, kita main bareng gitu. Terus misalnya Monty Tiwa gitu, Monty Tiwa, terus siapa lagi, lumayan banyak sih, lumayan banyak. Tapi belakangan ini lebih banyaknya adalah jadi kayak spesialis director baru gue itu sekarang. Jadi banyak banget director baru masuk ke saya gitu kan gitu. Nggak tahu kenapa, tapi memang jadi menarik juga karena punya apa namanya tantangan tersendiri ya, bagaimana gitu dengan director baru dan lain-lain gitu. Sebetulnya sih apa yang lama banget sih, apa ya, lama banget. Suka worry ya kan kalau ketemu director baru, maksudnya ya Kang Kesa kan dulu tuh sering sama ini Hanung, Mas Guntur, Mas Monty gitu ya kan. Terus tiba-tiba kesini banyak sama director baru. Maksudnya ketika kita udah nyaman sama orang yang sering kerja sama kita, terus masuk ke lingkungan baru atau adaptasi sama orang baru, kamu kadang suka ada rasa, bukan khawatir ya, nggak tahu, kalau gue tuh suka nervous kan. Kalau gue tuh suka nervousnya, tapi maksudnya nervous kayak ini gue harus bisa nih adaptasi gitu kan, harus gue adaptasinya dari mana, maksudnya jadi kayak ya kayak orang PDKT baru lagi, punya pacar baru gitu loh. Gue suka iya harus kan, gitu loh maksudnya. Harus pendekatan, harus apa ya, ngeset waktu untuk melakukan pendekatan lah, approaching kan gitu. Iya. Saya nggak worry sih, tapi malah jadi apa ya, jadi kayak ada pertanyaan, kenapa ya gitu, kenapa beberapa project berapa tahun ini tuh banyak director baru datang ke gua gitu. Saya ambil positifnya, oh berarti mereka percaya bahwa kan ini masalah trust ya gitu ya, hubungan pekerjaan ini kan didasari oleh masalah percaya gitu. Oh berarti dengan istilahnya debutnya si sutradara A ini merasa bahwa gue dengan editornya Kang Kesa bisa safe gitu, bisa tenang. Mungkin juga pilihan produsernya berarti kan gitu. Pilihan produsernya kadang-kadang yang oke nih, direkturnya baru nih, waduh ini kita kasih, udah dikasihnya siapa, Mas Wawan, saya gitu kan, saya kebenaran yang banyak direktur baru gitu. Oh ya mungkin memang disuruh untuk menjaga ya, disuruh untuk menjaga, membimbing, ngasih apa, seperti itu sih gitu. Iya, karena kita hits kata sih. Kira hits ya. Ganteng. Hits top 40 dong musim. Coba sulap lagi kan? Dikasih lagu dulu dong. Oh iya, bentar. Sulap lagi anjir.
ya, ini ya rokok ya, kita buang rokoknya, hap, kita ya hilang rokoknya hilang, hap, oh ya ada lagi ya. Iya. Dan set ini sulap ya kosong kosong kosong, kita buang rokoknya kosong, sat, wih deh, ada lagi. Ini berat pada buat komen lagi pada bayangin apaan sih? nggak tahu. Aku nggak sukanya jadi host tuh, aku nggak bisa ikut menikmati komen. Aku mohon dengan sangat ya Pak Ketua, next hostnya ganti please. Ini Nanti saya kebosanan. iya. Biarinlah mereka berkomen-komen gitu, nggak apa-apa lah, biarin. Itu hiburan sendiri. Oke, balik lagi nih. Ini Bu Gina ini banget nih. Bu Gina nih semangat sekali nih malam ini nih Bu Gina. Bu Gina nggak mau bobo dulu Bu Gina. Udah malam loh Bu Gina. Bu Gina terjawab sih Bu Gina. Terjawab katanya, terima kasih sudah dijawab. Ada Mas Benny Setiawan. Apa kabar Mas Benny? Sehat-sehat semuanya. Aduh, Mas Ben, kumaha damang. Aduh, kangen gua ke Bogor nih. Bayangin kayak sama kayak Hanung anjrit. Bayangin Hanung gitu kan. Oh, itu obrolannya. Anjrit, halus banget. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Bu Gina nih. Aduh, Bu Gina rajin-rajin bertanya lah. Apa yang membedakan penyutradaraan bagus dan yang tidak kalau dari point of view editor? Waduh. Wah, ini bagus banget pertanyaannya. Bagus sih pertanyaannya. Bu, kita japri aja, Bu. Kang Kesa aja lah yang jawab. Oke. Pertanyaannya coba tolong diulang, bagaimana cara membedakan penyutradaraan bagus dan yang tidak dari point of view editor. Oke. Kalau aku kontrol. Ya, kalau nanti ngomongin dia. Jadi kalau Alin yang jawab lucu nih. Kalau kayaknya Alin dulu aja yang jawab, Bu. Iya, Alin aja yang jawab, itu sutradara. Menurut gua apa ya? Banyak hal ya. Banyak hal sekali ya, apa yang membedakan sutradara yang apa ya, istilahnya apa tadi Bu Gina, yang kuat ya? Sutradaraannya bagus atau tidak? Ya, banyak hal sih. Yang pertama adalah bagaimana sutradara itu mendekupase atau apa istilahnya ya, membuat kenapa Alin suaranya katanya hilang? Iya. Kamu bisa mendengar aku dengan baik nggak? Bisa. Yang lain bisa nggak? Yang lain bisa nggak? Iya, aku dari tadi dikasih tahu katanya suara aku blebek-blebek. Mungkin tergantung area masing-masing ya. Oke. Jadi sutradara yang kuat itu adalah yang pertama, dia bisa mengkontinyukan pemain ya, karakter gitu. Dia bisa mengkontinyukan emosi si karakter gitu. Dia bisa membentuk karakternya dengan sesuai dengan karakternya gitu, tidak over, tidak under gitu. Terus yang kedua adalah director yang punya pemahaman tentang bahwa ini film itu kan bahasa bercerita dengan susunan gambar gitu. Director yang kuat adalah yang punya editorial thinking. Jadi dia sudah punya pemahaman yang kuat tentang ritme di editingnya, nanti kurang lebih nih ceritanya bakal seperti ini, seperti dekupasenya tuh sudah sangat, dekupase tuh apa ya? Dekupase itu pecahan shotnya. Ya. Pecahan shot, karena directing itu bagaimana dia mentransfer bahasa skenario menjadi sebuah shot, yang shotnya itu bisa 1 shot, bisa 2 shot, bisa 3 shot gitu kan. Ya. Nah, artinya yang kuat adalah yang punya pemahaman itu udah sangat berfungsi. Ada director yang diambil semua angle sama dia gitu. Diambil sini, ambil sini gitu ya, buat jaga-jaga aja gitu. Nah, itu juga ada director yang kayaknya antara jaga-jaga dan cari aman itu sangat-sangat tipis ya, sangat ini ya gitu. Ya udah,
dibanyakin aja shotnya supaya bisa ini. Tapi yang oke tuh yang dia sudah punya di apa ya, bayangan dia tuh sudah punya editorial thinking gitu. Dia paham tentang karakter, dia paham premis filmnya itu apa. Jadi semua directingnya akan mengarah ke sana, pembangunan karakternya, pembangunan subplotnya, konfliknya itu akan mengarah ke premis filmnya ngomongin apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, si director yang kuat adalah yang punya pemahaman terhadap skenario yang kuat dan dia tahu skenario ini mau bicara apa, dan director cukup jelas memvisualkannya dari bentuk shotnya, dari blocking, emosi karakter, misalnya seperti itu sih. Dan treatment dia terhadap pemain seperti apa juga mempengaruhi ya kan? Mempengaruhi gitu, mempengaruhi. Lebih seperti itu sih. Jadi misalnya ada director yang dia tidak suka sama, bukan tidak suka ya, tapi agak melepas proses editing. Menurut pandangan gue juga director yang agak gimana ya bahasanya tuh, harusnya ya yang seru sama Hanung adalah dia selalu proses editing adalah proses dia merasa salah ketika syuting. Dia proses yang dia merasa bahwa aduh gue harusnya ngambilnya shotnya ini ya, gue harusnya ini gitu. Tapi ada director yang merasa juga oke kan shotnya gitu, udah cukup kan apa gitu kan, dia nggak melihat apa yang kurang, apa kegelisahan karena tadi yang gue bahas sama Salman Aristo adalah director itu kan kerjanya itu ketika di syuting dia agak beratnya adalah gimana ya Bu, dia syutingnya tuh berada di lokasi yang nyaman. Tadi aku dengar sih obrolan kamu sama. Iya, dan dia membuat scene-nya tidak linear gitu. Dia bisa aja syuting hari pertama adalah scene ending gitu, syuting tengah-tengah scene berapa, beda-beda loncat-loncat. Dia harus terus memindsetkan di diri dia tentang kontinuitas emosi dan karakter gitu. Ya. Nah, yang bahaya tuh, ya, yang bahaya maksudnya gue masih lebih enak dapet director yang rekat. Iya, yang betah sama proses editing, tetapi memberi jalan juga kepada editornya untuk membuat persepsi dari editornya sendiri terhadap ceritanya gitu. Iya. Tapi maksud aku tadi yang bahaya adalah kalau sutradara itu terlalu pede sih sama materinya. Jadi kayak kamu pernah dapet gitu nggak? Maksudnya director aman kan, oke kan, ada maksudnya jadi kayak nggak ada apa ya namanya, apa sih, parameter atau gimana sih, kalau kepedean tuh kan orang kalau terlalu nyaman kan juga bahaya ya gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Harus ya. Jadi editing ya gimana ya? Editing itu udah proses ya, mungkin Balin pernah lihat di film Cutting Edge ya, yang The Magic of Editing itu kan gitu, bahwa proses membuat film adalah pada saat editing gitu. Sebelumnya adalah mempersiapkan gitu, skenario mempersiapkan gitu, proses syuting juga masih mempersiapkan gitu. Lalu proses bagaimana bentukannya, bagaimana ritmenya, bagaimana sensasi yang akan dikasih ke penonton adanya di editing. Meskipun sudah sekelas Hollywood yang syutingnya dengan storyboard gitu, dia udah syuting dengan storyboard dan semua sesuai storyboard, tetapi tetap semuanya terjadi perubahan ketika di editing gitu. Itu gue yakin 100% banget gitu. Skenario yang kuat, director yang kuat, mereka harus tetap di proses editing itu harus tetap dimasak lagi gitu. Iya, harus. Ya. Karena kemungkinannya banyak sekali gitu. Di storyboard shot 1